Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu Sobat Medcom. Kembali dalam diskusi akhir pekan Crosscheck masih bersama saya Indra Maulana menemani aktivitas Anda untuk di rumah saja. Nah, kali ini kami akan coba crosscheck pernyataan Menteri BUMN kemarin dalam sebuah video streaming via medsos yang menyinggung adanya mafia yang menguasai pengadaan alat kesehatan di tanah air selama ini. Pertanyaannya, siapa sajakah mereka para mafia yang bermain di tengah corona ini? Mengapa informasi ini tidak digunakan untuk memberantasnya? Dan apakah ini sebenarnya yang menjadi kendala kita untuk menanggulangi wabah corona di antaranya? Baik, saya langsung cross-check saja nanti. Bergabung juga ada Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Lalu yang sudah bergabung saat ini ada Martin Manurung yang merupakan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Dan juga Lia G. Partakusuma, Sekjen Persi atau Perhimpunan Rumah Sakit di seluruh Indonesia. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari Bang Martin sebagai anggota DPR Komisi 6 yang berpartner atau bermitra dengan Menteri BUMN. Kakak Martin, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Baik, Kakak Martin mungkin bisa dijelaskan atau memberikan respon bagaimana sebenarnya penjelasan dari Menteri BUMN ini ketika menyinggung adanya mafia. DPR bagaimana menanggapi ini? Ya pertama, dalam rapat kerja antara Menteri BUMN dengan Komisi 6, Pak Menteri sih tidak menyebutkan soal mafia. Ya. Tapi memang beliau menerangkan bahwa salah satu kesulitan kita menghadapi kondisi sekarang adalah tingginya komponen impor. Jadi termasuk dalam obat-obatan, vitamin, dan juga bahkan APD. Nah, kemudian pada saat raker dengan Menteri Perdagangan, Komisi 6 juga sudah mempertanyakan hal ini, dan Menteri Perdagangan mengatakan bahwa sekarang persyaratan untuk impor seluruh peralatan perlindungan diri itu sudah dibuka. Dan kemudian kami pertanyakan, kalau sudah dibuka kenapa masih langka? Nah, Pak Menteri Perdagangan pada waktu itu mengatakan bahwa ada walaupun izinnya itu dilonggarkan, tapi persyaratan-persyaratan yang terkait dengan kesehatan itu masih ada gitu dari Kementerian Kesehatan, sehingga memang tidak semua juga yang bisa masuk karena mungkin tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kalau persoalan mafia memang tidak disebut, tapi kalau saya sih melihat ya selama ini bukan hanya dalam peralatan kesehatan atau untuk obat-obatan, ya dari seluruh aktivitas perdagangan kita memang harus lebih banyak dibuka ya untuk pelaku-pelaku baru, sehingga jangan yang itu terus. Nah, memang hambatannya itu selalu adalah pemain-pemain lama. Ini kan pasarnya kan sangat oligopolistik. Pemain lama yang mungkin tidak mau ya katakanlah lapaknya diganggu. Nah, karena itu pada waktu itu saya kepada Menteri Perdagangan mengatakan, diumumkan saja secara terbuka. Kalau perlu bikin konferensi pers bahwa ini loh syarat-syaratnya, nih, silakan siapa saja yang bisa memenuhi syarat ini untuk melakukan importasi. Nah, jadi saya pikir itu akan membuka lapangannya, akan membuka informasinya sehingga semua bisa mengetahui, publik semua bisa mengetahui. Nah, kalau persoalan mengapa kemudian banyak komponen impor seperti dikatakan oleh Menteri BUMN, ya saya pikir itu persoalan yang sejak lama memang harusnya kita selesaikan. Ini kan persoalannya gini loh Mas Indra. Iya. Kita ini kebanyakan persoalan yang kita tunda penyelesaiannya. Sehingga ketika ada masalah seperti ini, ya tiba-tiba rem mendadak, nah kita semua tuh panik. Termasuk kemarin kepada PLN juga saya katakan, ini kan persoalan lama ini, misalnya ketersediaan listrik, kita nggak selesai-selesaikan, begitu ada kejadian seperti ini, baru semua pusing. Jadi itu, saya pikir ini COVID-19 ini tamparan keras lah untuk kita, bahwa kita selama ini nggak beresin persoalan-persoalan kita ini. Jadi ini agak keras ya. Ya, jadi ini artinya bisa menjadi momentum juga ketika Menteri BUMN kemarin melalui live streaming di media sosial menyinggung soal bahwa kita harus melawan ada mafia trader-trader yang menguasai bahan-bahan produksi, terutama konteksnya kali ini adalah alat kesehatan dan obat bahkan.
ini harusnya tidak hanya menjadi pernyataan menteri saja, tetapi harus ada tindakan lebih lanjut. Seperti apa kira-kira usulan Anda, Bang Martin? Ya, artinya gini, udah di tengah kejadian luar biasa seperti ini, ya kita tidak lagi memakai ini sebagai satu momentum untuk membereskan persoalan. Ya mau kapan lagi? Setelah ini juga, ya ntar balik lagi business as usual. Nah karena itu sebenarnya kenapa sih bisa ada black market? Kenapa sih mafia? Kan karena informasinya tertutup. Nah, kalau begitu dibuka saja apa persoalan-persoalannya, apa syarat-syarat pemain bisa masuk. Ya, pemain dalam arti pelaku usaha ya, pelaku usahanya bisa masuk. Jadi selama informasi itu tertutup dan dikuasai oleh sebagian orang, disitulah ada mafia. Itu aja. Itu kan ekonomi. Ketika informasi tertutup ya pasti mafia. Baik, saya bergeser ke Bulia. Bulia dari Persi, apakah juga kemudian melihat pernyataan yang juga mengejutkan ya? Karena begini Bu, ketika semua orang, kita semua concern terhadap wabah COVID-19 ini, semua berjuang untuk menangkal, mencegah, bahkan kebijakan berlaku macam-macam, mulai dari social distancing sampai PSBB sekarang, hampir beberapa daerah juga mengajukan untuk itu. Kita dikejutkan dengan pernyataan dari Menteri BUMN bahwa lawan kita mafia yang menguasai bahan-bahan produksi untuk alat kesehatan, obat dan lain sebagainya. Jadi masih ada mafia di tengah corona ini, maksudnya begitu Bu. Dari perusahaan perhimpunan rumah sakit sendiri melihat seperti apa sih pernyataan yang disampaikan oleh Menteri BUMN ini, kebenarannya yang Anda rasakan sebagai pelaku dari kesehatan sendiri seperti apa, Ibu? Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi kami dari Persi selama ini memang banyak koordinasi sama rumah sakit ya di seluruh Indonesia, dan yang disebut sebagai alat kesehatan ini kalau kita lihat di Permenkes yang disebut adalah alat atau instrumen atau apapun juga yang tidak mengandung obat yang bisa digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, meringankan, merawat dan sebagainya. Nah, mungkin ini tiba-tiba saja ya, artinya kalau kami di rumah sakit selama ini kan terutama yang begitu ada COVID itu tiba-tiba kebutuhan melonjak sangat tinggi ya, seperti alat pelindung diri, kemudian juga ada seperti yang alat pelindung diri itu mulai dari masker sampai dengan mungkin baju untuk melindungi tenaga medis dan sebagainya. Kelihatannya tuh permintaan tuh melonjak tinggi. Nah, saya nggak tahu apakah karena itu sehingga tiba-tiba susah kita mencarinya. Nah, jadi yang sekarang ini memang yang kami rasakan sejak 2 bulan terakhir ini, itu tidak mudah kita mendapatkan jumlah yang kita minta untuk kebutuhan rumah sakit. Jadi contohnya seperti yang paling sekarang ini paling repot adalah misalnya masker N95. Nah, kita tahu bahwa ini dibutuhkan untuk yang garda terdepan. Artinya bagaimana untuk melindungi tenaga medis yang langsung kontak dengan pasien-pasien COVID. Nah, ini agak susah gitu. Artinya bukan saja barangnya itu mungkin terbatas ya stoknya atau bagaimana, sehingga kita itu sampai harus berkejar-kejaran atau bersaing dengan rumah sakit lain untuk mendapatkan barang tersebut. Oh, antar rumah sakit akhirnya jadi bersaing untuk mendapatkan ini, iya, Bu, ya? Soalnya gini, siapa yang bisa duluan? Ini kita ada barang ini sekian, oke siapa yang bisa duluan? Langsung bayar dulu atau apa, nah seperti itu kan. Kalau rumah sakit kan kita agak repot ya, biasanya kita dengan prosedur ada PO-nya, ada perencanaan dan sebagainya, kemudian baru kita bisa. Dan setelah diterima barang baru kita mungkin ada pembayaran. Nah sekarang ini dengan demikian rumah sakit itu harus seolah-olah harus menyiapkan uang cash, dan satu lagi yang paling repot adalah harga. Nah harga ini kelihatannya bisa berlipat ganda tingginya gitu karena apakah karena memang demand-nya tinggi kemudian barangnya sedikit sehingga akhirnya siapa cepat dia dapat begitu. Nah itu mungkin yang buat kami rumah sakit prihatin sekali, dan ya syukur bahwa kemarin ini ada bantuannya, beberapa bantuan dari pemerintah maupun donatur. Cuma itu tadi tidak mencukupi, Mas. Jadi kelihatannya kalau menurut saya kebutuhan yang meningkat pesat itu yang menyebabkan tidak bisanya terpenuhi kebutuhan apa yang kita minta. Apalagi kalau dikatakan, oh ini nggak bisa cepat. Kenapa? Karena bahan bakunya ada di luar. Nah kalau udah ngomong gitu kan kami nggak bisa apa-apa. Itu pernah ada disampaikan, Bu, ya? Seperti Oh itu ya? iya. Contoh apa ya kemarin ini misalnya masker itu kan dari luar, atau misalnya
Saya pikir gampang ya, bikin aja masker sendiri, masa nggak bisa kita Oh. kumpulin perusahaan-perusahaan. Oh itu ada lapisan katanya, ada lapisan yang memang kita butuh juga dari luar atau Bahkan untuk tapi sekarang masker pun bahan bakunya dari luar. untuk ya kalau untuk yang ada Surgical mungkin ya? perusahaan masker bedah ya katanya ya. Ya. Ada yang Ya, bahannya itu memang sebagian, memang tidak semua. Itu katanya dari luar. Tapi saya sih senang sekali kalau memang perusahaan kita justru yang dalam negeri ini sekarang ini kelihatannya udah di-push oleh pemerintah untuk buat sendiri. Kalau masker bedah kelihatannya agak lumayan nih. Cuman masker N95, wah itu repot banget. Nggak tahu di mana buatnya, tapi memang kita artinya berlomba-lomba setiap hari rumah sakit mikirin, udah tinggal berapa nih? Wah tinggal persediaan 2 hari lagi, persediaan 5 hari lagi, gerilya kita kemana-mana. Itu dirasakan betul oleh kami rumah sakit. Jadi memang kami butuh banget bantuan dari pemerintah untuk ini. Sampai bekerjaran ya, maksudnya begini, ketika kayak stok barang gitu, ini habis kapan gitu, sampai begitu Bu ya? Iya, kami Ini di rumah kondisi sakit ini pernah dialami sebelumnya nggak di luar COVID-19? enggak. Kita nggak pernah, mungkin ini karena bencana ya, saya juga mungkin memahami karena situasi yang mendadak begini, sehingga semua orang jadi kaget gitu ya, itu yang saya rasakan. Kalau yang dulu-dulu sih enggak, kita tetap punya N95, kita tetap punya masker bedah, dari sejak lama kita punya, cuma memang tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang semua orang mencari, ya terang aja mungkin kebutuhan yang ada tidak seimbang dengan apa yang tersedia di pasaran, mungkin seperti itu. Jadi kami tiap hari di rumah sakit ini, berapa stoknya? Tiap hari itu. Berapa stok, tinggal berapa hari lagi, cari sana, cari sini. Ada barang di sini, tapi harga naik. Kita harus bicara dengan SPI kita, bicara gimana nih dengan harga naik. Kemarin untung LKPP kasih fatwa juga bahwa silahkan dibelikan sesuai dengan ketentuan karena ini wabah atau bencana gitu. Ya, saya tidak tahu, yang kami mohon itu tadi, adakan sebanyak-banyaknya, dan kedua ya tolong harga itu bisa distandarkan gitu, supaya tidak merepotkan rumah sakit. Sampai demikian ya kondisinya Bang Martin, kalau kita dengar penjelasan Bu Lia ini juga cukup ironis ya. Ini rumah sakit loh, bukan orang per orang atau individu. Ini rumah sakit yang sampai harus merasa keterbatasan alat, bahkan untuk masker pun seperti itu kondisinya, Bang Martin. Sambil kita menunggu Bang Arya yang sudah siap, tapi mungkin Bang Martin terlebih dahulu menjawabnya kira-kira Bang Martin. Ya memang ya, tadi betul kan itu. Ini kan sebenarnya ini kan fenomena ekonomi biasa. Ketika demand, permintaan tinggi, supply terbatas, ya pasti seperti itu. Iya. Nah, kenapa permintaan itu naik? Karena semua orang mencari. Nah, karena itu, termasuk rakyat ya Bu ya, bukan hanya tenaga medis. Iya, nah, karena itu kita harus kampanyekan besar-besaran ya, bahwa rakyat itu menggunakan masker kain. Betul. Nah, persoalannya masker kain sampai saat ini pun tidak diproduksi banyak. Itu yang saya bingung. Ini masker kain ini kan cuma sekitar Rp4.000 mungkin ya, per buah. Itu kemarin saya bilang misalnya ke Pertamina. Apa sih susahnya Pertamina? Kan dia ada program CSR. CSR-nya itu banyak gitu komponennya. Inilah, itulah banyak. Oke. Kenapa tidak membanjiri pasar dengan masker kain? Misalnya. Masker kain hanya 4.000 perak, kalau dia produksi katakanlah 1 juta, itu baru 4 miliar. Ya kalau 10 juta baru 40 M, itu kan kecil sekali. Kenapa kita terhambat untuk masker kain aja? Itu saya nggak masuk akal loh. Nah kalau masker kain ini bisa kita banjiri gitu di pasar, sehingga rakyat pun bisa memakai, kita kasih campaign, ya semua pejabat dan segala macam harus memakai masker kain. Nah itu akan membuat masyarakat ya mencari masker kain, sehingga stok yang ada untuk tenaga medis itu tidak diambil oleh masyarakat. Saya pikir sesimpel itu, dan itu tidak bisa dilakukan. Saya juga nggak ngerti. Oke, Bang Arya, selamat siang Bang Arya. Siang. Baik, Bang Arya mungkin bisa kasih penjelasan lebih lengkap dulu. Kemarin tiba-tiba kita melihat atau memantau live streaming ya dari Menteri BUMN melalui media sosial, dan kita semua agak terkejut juga ketika mendengar ada pernyataan yang menyinggung tentang mafia trader-trader yang menguasai bahan-bahan produksi untuk alat kesehatan dan bahkan obat di negeri ini begitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bang Arya. Oke, ini kan kita berangkat dari awal dulu ya. Ya. Pak Menteri itu waktu jadi menteri awal-awal udah
menyampaikan bahwa ada 3 hal yang penting yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah food security, health security, dan energy security. Nah, kemudian ini sejak awal sudah jadi master plan-nya Pak Menteri, Pak Erick Thohir. Ya. Kemudian makanya beliau dengan sangat cepat awal-awal sudah membuat yang namanya subholding farmasi. Jadi ada Bio Farma yang buat obat, Indofarma yang alat kesehatan, kemudian Kimia Farma yang distribusi ke masyarakat. Nah, kenapa sampai terpikir seperti ini? Ya. Setelah melihat dan mengevaluasi kondisi farmasi kita, ternyata alat kesehatan kita itu mencapai di atas 90% impor. 90% ya? Di atas. Di atas 90% impor. Kemudian bahan baku obat pun demikian. Di atas 90% itu adalah impor. Demikian juga obat-obatan. Ini adalah kondisi real yang dilihat oleh Pak Erick Thohir, sehingga beliau melihat ke depan bahwa untuk mengamankan generasi muda kita nanti ke depan, maka perlu ada health security. Nah, ini sejak awal-awalnya. Nah, ternyata belum lama kita akan diuji oleh corona. Makanya sebenarnya subholding kesehatan subholding farmasi itu sudah terbentuk itu sebelum corona. Gitu loh. Jadi ini makan kartu kan di launching Pak Erick ini. Termasuk kartu adalah menyatukan semua rumah sakit kita. Oke. Nah, masuklah corona, langsung diuji. Terbukti apa? Kita bikin APD, punya pabrik, mampu menghasilkan sampai 20 juta APD. Tapi ternyata bahan baku nggak ada. Jadi kita itu tempat kita hanya kayak tukang jahit. Jadi misalnya Korea atau kita bawa baju kain bahan, datang ke tukang jahit, ini bahan saya, bikin baju saya bayar kamu ya. Gitu. Nah, ini yang terjadi, kita cuma maklum tukang jahit doang, tapi bahan baku dari pemilik. Nah, makanya kita kan bisa marah-marah juga ketika ekspor dari Indonesia ke Korea dan China dan sebagainya mengenai APD. Karena bahan baku dari mereka. Kita cuma tukang jahit. Dan kita nggak punya hak. Kan bukan kita punya. Karena dia punya bahan-bahannya. Makanya kita terpaksa impor, kemarin mengekspor. Pak Jokowi itu mengatakan apa? Negosiasi. Oke, sini bahan baku kami kerjakan. Jadi APD, tapi sebagian untuk kita, sebagian untuk kamu. Jadi win solution lah. Karena kalau kita kerjakan pun, nggak bisa. Karena nggak ada bahan baku. Itu satu, contoh nih. Yang kedua, kami kemarin untuk bikin Tamiflu. Itu bahan bakunya salah satunya adalah Tamiflu, ya. Untuk obat. Antivirus. Nah, salah satunya adalah Omsel Tafimir atau apa namanya, saya lupa. Kita cari ke mana-mana, nggak dapat. Akhirnya dapat di India, sampai ke Hyderabad, sampai ke Mumbai. Maaf nih, saya kemarin tiba-tiba ada wartawan, jadi kita hubungi saya, Pak, apakah benar bahwa BUMN membeli bahan obat di India? Saya terkejut juga, pesawatnya baru terbang dari Indonesia, udah bocor ke mereka. Saya bilang apa? Please, jangan diberitakan dulu. Terbang dulu dari India, Hyderabad, kembali ke Indonesia, nanti saya kasih berita. Saya bilang apa kondisinya? Karena saya ada perang perebutan bahan baku obat juga. Ada perang bahan baku obat. Tolong jangan diberitakan. Saya khawatir nanti, ketika nanti diberitakan, menyebar ke dunia bahwa kita belinya, jangan-jangan dipotong. Di tengah jalan. Di tengah jalan.
bukan yang kita menuduh. Ingat loh, kejadian ketika Swedia dan satu negara di Eropa komplain terhadap satu negara karena ada masker yang dibeli di tengah jalan, diambil di tengah jalan. Ini terjadi gitu. Dan mereka bayarnya mahal, lebih mahal lagi. Nah, kita khawatir kemarin kalau bocor, dibeli mereka dan bisa. Dan tahu nggak berapa banyak yang kita beli obat bahannya? Hanya 150 kilogram loh. Artinya apa itu, Bang? Artinya itu apa itu menghasil- 150 gram? Artinya kan bayangin kita harus cari ke India hanya 150. Oh. Dan kita bawa pesawat Garuda ke sana. Memang kita tetap dapat lagi pakai yang namanya kloroquine juga. Nah, bahan baku ini pun kita bertempur seperti ini. Kemudian apa? Ventilator. Terbukti kita nggak, ternyata di Indonesia nggak ada yang bikin ventilator. Nggak ada loh. Akhirnya apa? Perang berebut ventilator. Kemarin, ya kami udah dapat juga lah, tapi harganya udah gila-gilaan di dunia. Semua terjadi. Dan ini udah mafia. Udah mafia dunia. Udah mafia. Ini udah bukan lagi lokal apa nggak, mafia dunia. Udah terjadi tuh. Nah, Jadi Bang Arya, saya potong sebentar Bang Arya. Jadi yang dimaksud Pak Menteri itu mafia dunia atau yang bermain di Indonesia? campur-campur. Dua-duanya lah itu. Campur-campur. Karena nggak mungkin yang sama main kalau nggak ada yang main. Karena gini, bayangkan kita sampai sekarang, itu masih trader terus itu. Trading terus. Trading ventilator. Ini saya kan kemarin Pak Menteri juga mengumpulkan, ini kan setelah dia kumpulkan semua perguruan tinggi, ITB, UI dan sebagainya, ada industri otomotif dan sebagainya, ada SDM, itu presentasi mengenai ventilator. Bayangkan dalam tempo 1 bulan, ada UI sama ITB, itu bisa bikin ventilator. Tapi bukan tuh yang ICU ya. Oke. Tapi ternyata ada SDM juga. Dalam tempo sebulan, mereka bisa bikin ventilator. Lalu kita selama ini ngapain? Kenapa selalu impor? Ya. Nah, berarti kita selama ini ada trader. Senang trader aja, senang trading. Di sinilah Pak Erik mengatakan, ini pasti ada memaksa supaya trading terus. Bukan bikin produk. Memproduksi sendiri. Iya, ternyata terbukti. Bisa kita bikin ventilator. Ini masih diuji ya, tapi kalau berhasil, maka nanti Pak Erik sudah minta Pindad, IPTN, dan PTDI, Pindad, dan LEN untuk memproduksi ventilator. Jadi ini kalau berhasil, artinya kita akan bisa membuat ventilator. Loh, artinya bisa kan? Industri dalam negeri. Ya selama ini kita ngapain aja? Bahan baku obat begitu, kita tergantung pada luar negeri, asing. Bahan baku alat kesehatan juga begitu. APD, bos, masker aja, masker aja kita bahan bakunya luar negeri loh. Ini kan akhirnya menyadarkan kita. Corona ini membuat kita semua tersadar bahwa ternyata kondisi kita seperti ini. Padahal 3 bulan lalu Pak Menteri sudah ngomong itu loh, bahwa kita ini 90% ke atas ini impor. Tapi orang ketika Pak Menteri ngomong itu orang cuek-cuek aja. Sekarang baru setelah teruji kita, Pak Barin bilang apa? Masa masker aja susah banget? Masker. Iya. Oke. Itu bos. Bahan masker pun sampai impor dari luar negeri itu masker yang khusus atau apa? Atau bagaimana sebenarnya masker begitu? khusus. Oke. Masker khusus lah. Ya memang untuk medik. Tapi seharusnya bisa kita membuat itu dalam negeri ya, kalau prediksi Pak Menteri ya? Bisa, harus bisa. Tapi kan untuk sekarang kan membuat bahan bakunya kan ada proses lagi. Iya. Ini yang kita berat itu. Makanya karena ada kebutuhan darurat, ya negosiasi sama pembuat pemilik bahan baku. Gitu bos. Bang Martin, DPR mendengar ini bagaimana? Ini kalau saya sih agak ironis ini mendengar seperti ini ya. Sengaja untuk ternyata kita mampu buat ventilator walaupun itu masih diuji, masker juga seperti yang dikatakan Bu Lia juga. Kira-kira usulan dari DPR harusnya bagaimana nih? Mungkin juga agar Pak Menteri tidak hanya mengatakan ada mafia baik lokal maupun yang di luar gitu.
Tetapi juga ada action tindakan-tindakan yang kemudian mengakhiri ini semua begitu. Ya pertama kita kalau pada kondisi sekarang ya bagus tadi bahwa ternyata kita bisa memproduksi dalam negeri. Cuman persoalannya waktu. Nah, waktu juga menjadi persoalan sehingga ya mau nggak mau memang betul yang dikatakan Pak Jokowi harus berjalan secara karena simultan. Jadi tetap itu tadi saya mengapresiasi ITB dan segala macam itu sudah dikumpulkan dan juga sudah diinstruksikan pada BUMN industri strategis untuk kita bisa membuat ventilator, masker dan lain sebagainya. Tapi pada lain pihak karena kondisi ini sekarang ongoing, ya memang harus dibuka juga itu semua. Jadi impor-impor segala macam ini persyaratannya kalau perlu diumumkan oleh Kementerian Perdagangan bersama dengan Menteri Kesehatan misalnya begitu loh. Diumumkan ini siapa yang mau impor ambillah barang ini. Jadi karena gini, ini kan sekarang demand tinggi ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya bahwa ketakutan bahwa pasar nggak menyerap. Pasar pasti menyerap. Persoalannya ini selangnya terlalu sempit. Orangnya itu aja. Jadi ini harus dibuka selangnya, dibikin banyak selangnya supaya dia pasarnya bisa membanjir. Seiring kita memang harus membereskan seperti yang dibilang oleh Bung Arya tadi, kita harus bisa membuka kemungkinan kita memproduksi dari dalam negeri. Nah persoalan ini bukan hanya persoalan alat kesehatan kalau soal impor ini, semua sektor Mas. Semua sektor ini sekarang ya semua impor. Mana yang tidak? Masing-masing bidang, masing-masing sektor ada pemainnya sendiri-sendiri gitu ya? Loh, sekarang kita mau ngomong apa? Mau ngomong pangan. Mana pangan yang nggak impor? Nah, impor juga kok. Nah, ini kan jadi persoalannya saya bilang berkali-kali dalam rapat juga. Ini sekarang, karena corona ini kalau kita mau ambil aspek positifnya, ini dibuka aja semua boroknya ini. Ini kan akhirnya membuka betapa ekonomi kita ini memang benar ekonomi jahit. Dan selama yang mengatakan kita jangan sekedar jadi tukang jahit, itu dicap memang orang gila. Karena memang apa? Mungkin ya lebih mahal memproduksi dalam negeri daripada kita mengimpor. Jadi mau cara gampang. Begitu terjadi krisis, kita akhirnya tidak bisa punya kekuatan sendiri. Nah karena itu tadi udah betul, ada food security, health security, sama apa tuh lagi tadi? Yang ketiga, Bung Arya. Apa Bung Arya tadi? Energy security. Energy security. Energy security. Nah, ini yang saya katakan juga kepada, sebenarnya tadi saya bilang harusnya ada dari Kementerian Perdagangan di sini. Oke. 3 hal ini, saya udah katakan juga sama Pak Menteri, 3 hal ini Bapak tidak boleh slip. Yang namanya pangan, yang namanya alat kesehatan, karena Kementerian Perdagangan, pangan, dan kesehatan. Ini nggak boleh Bapak slip, nggak boleh Bapak terlambat, nggak boleh Bapak silap, salah itu nggak boleh. Karena dalam kondisi kayak gini ini bisa, katakanlah sampai Desember, itu Bapak harus cepat dan tepat gitu, nggak boleh salah. Kalau salah kita, misalnya katakanlah sekarang soal beras, ya gula aja, gula lihat sempat hilang di pasaran. Nah jadi keterlambatan seperti ini nggak boleh terjadi, apalagi dalam kondisi sekarang. Kalau kita mau negara ini selamat, kalau sempat pangan kesehatan ini nggak beres, bubar di negara sekarang. Oke, Bu Lia tadi kan menggambarkan bagaimana sulitnya rumah sakit yang digambarkan juga sangat ironis kalau menurut saya Bu ya, menanti masker stoknya habis setiap hari harus dikejar dengan kondisi yang seperti itu begitu ya. Nah itu tadi dari soal alat-alat kesehatan. Kalau dari sisi obat sendiri apakah juga tragis itu kondisinya Bu untuk pengadaan obatnya? Karena tadi disinggung juga bahwa bahan produksi untuk obat dan juga alat kesehatan itu memang sebagian besar, bahkan tadi di atas 90% kalau tidak salah kata Bang Arya, dan menurut Pak Menteri itu dari luar itu. Vitamin C aja itu, vitamin C. Itu impor. Iya, silakan Bu Lia. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, saya juga setuju bahwa Corona itu walaupun COVID-19 ini buat musibah, tapi ada juga lah hikmah positifnya, karena kita jadi lebih sering berkoordinasi untuk mencari jalan keluar. Termasuk tadi obat-obatan sama. Nah, kebetulan kalau COVID-19 ini, karena sebetulnya kan dia virus, viral infection. Jadi sebetulnya kalau para dokter itu, satu, berpendapat bahwa imunitas adalah yang paling penting. Kemudian menggunakan antibiotik. Nah, kemudian ada beberapa yang menambahkan dengan antiviral ataupun obat tambahan lain.
kemudian juga menggunakan suplemen vitamin dan sebagainya. Karena macamnya itu baru sedikit, nah mungkin ini ya sampai saat ini mungkin kita masih bisa lah kita mencari gitu obat-obat tersebut. Dan bahkan kalau saya lihat sekarang ini variasi terapinya pun itu sudah mulai ada improvisasi, ada usulan-usulan juga gitu. Jadi artinya memang bagaimana kalau kita tambahkan ini, atau bagaimana kalau dengan mengurangi ini, contoh tadi ventilator lah. Kan ventilator kita seolah-olah adalah harga mati harus ada ventilator, tapi akhirnya beberapa kolega, beberapa profesi memikirkan bahwa bagaimana kalau tanpa ventilator ini bisa nggak sih sebetulnya gitu. Jadi artinya dari aspek medis pun mereka sudah memikirkan gimana caranya untuk mengurangi ketergantungan dari semua yang harus dibeli dengan keluar begitu, yang sekarang ini. Karena memang si virusnya ini sendiri kan juga belum familiar gitu buat kita. Nah, tapi mungkin kita juga usul ya, artinya samalah kondisi alkes maupun obat lah. Obat sama juga. Kita dulu dengar obat anti malaria dulu gampang banget. Tapi sekarang dengan kurangnya orang malaria di Indonesia kan nyari obat malaria juga susah. Nah, jadi akhirnya banyaklah yang kita improvisasi juga, tentu dengan sesuai dengan kaidah-kaidah medis ya. Mungkin satu yang kami perlu usulkan gitu, dari kesehatan ini banyak sekali keperluan yang bisa didata. Apa sih sebetulnya kebutuhan rutin yang harus ada, wajib ada? Itu kalau kita data saja, kita bisa cari apakah mungkin ada bahan lokal yang kita bisa pakai. Kan setahu saya hutan Indonesia itu banyak sekali mengandung obat-obat herbal yang bahkan mungkin untuk antibiotik dan sebagainya juga siapa tahu tuh bahan kandungannya tuh ada di Indonesia. Jangan-jangan kita mengeluarkan dari Indonesia, kemudian di sana dibikin bahan baku, kita belanja lagi gitu dari situ kan? Ya itu mafia itu tadi Bu, berarti Bu. Ya, tapi itu kan mungkin perlu artinya kita jadi sadar gitu bahwa kita kan kaya nih sebetulnya bahan-bahan alam yang kita bisa pakai gitu untuk Indonesia. Kemudian juga teknologi. Nah, orang di Indonesia kan banyak yang juga pintar-pintar dengan universitas. Kebetulan Persi juga diajak waktu itu, kita bicara tentang ventilator, kita bicara tentang beberapa alat tepat guna lain gitu. Nah, ternyata banyak sebetulnya, tapi mereka itu belum diberi kesempatan untuk mereka diuji. Nah, itu kemarin juga sampai pada saat di mana mereka ingin diuji klinik gitu. Kan kalau di rumah sakit atau di kesehatan kita tidak bisa alat itu kita tiba-tiba pakai gitu. Harus ada tahap yang namanya uji klinik. Nah, itu tadi jadi satu kita cari yang mungkin dikerjakan di Indonesia dengan teknologi orang-orang Indonesia, kemudian harus diuji klinik. Nah, uji klinik ini biasanya kan juga makan waktu. Nah, kalau makanya kenapa dalam keadaan emergency ini kita heboh juga, gimana uji klinik enggak gitu kan. Nah, tapi mungkin dengan adanya begini pembelajaran buat kita itu harusnya berkesinambungan gitu. Suatu rutinitas yang selalu diadakan gitu. Jadi uji klinik itu harus banyak menurut saya, harus banyak produk Indonesia lokal yang bisa kita pakai. Banyak sekali harusnya, dan kita nih pintar, kaya gitu, hanya ya mohon bantuan lah, mungkin nanti Bang Martin atau mungkin lewat Bang Arya gitu bisa mendukung lah gitu orang-orang muda Indonesia ini yang punya kemampuan, tetapi mungkin perlu entah itu nambah biayanya sedikit untuk mereka riset atau untuk uji cobanya. Nah, uji coba ini juga perlu karena namanya kesehatan nggak ada yang berani lah kalau kita nggak uji coba gitu. Itu yang menurut saya penting. Terima kasih. Ya, Bang Arya, tadi kalau kita dengarkan memang sebenarnya ini juga sudah berlangsung lama, bukan hal baru, tapi memang menjadi mengejutkan ketika di tengah wabah kondisi seperti ini tuh apa yang disampaikan Pak Menteri juga menjadi cukup mengejutkan. Pertanyaannya ada di semua sektor, tapi pertanyaan begini, khusus untuk soal alat kesehatan, kemudian obat dan lain sebagainya ini, kira-kira kemudian apakah sudah teridentifikasi atau paling tidak Pak Menteri sudah mengantongi siapa-siapa saja pemain yang kemudian disebut sebagai mafia ini? Iya, enggak lah, belum sejauh itu ya, karena kan kita nggak melakukan identifikasi. Tapi kan lebih lihat pada perilaku aja, karena kok ini sepertinya lebih senang trading daripada membuat gitu loh. Apakah ini memang keuntungannya lebih besar gitu, di sana bisa saja kan. Jadi arahnya di sana sebenarnya, bukan kepada bahwa kita sudah menemukan identifikasi seperti, tapi cuma perilaku aja. Kenapa sampai lama betul begitu terus gitu ya, nggak ada usaha untuk buat di sini gitu. Memang kondisi-kondisi ini yang membuat kita jadi prihatin gitu. Dan di sisi lain, misalnya dari bahan baku obat, dengan banyaknya plasma nutah di Indonesia ini, bahan bakunya banyak banget gitu ya. Harusnya sih
nggak terjadi impor bahan baku, ya ada cuma dikit lah gitu. Tapi kalau sampai 90% kan menyedihkan. Sejauh itulah kita bikin obat selama ini. Gitu loh. Namanya. Ya. Dan juga seperti inilah, seperti apa bahan baku APD. Mungkin kalian lihat, gini loh, ini bahan baku produksi kita, pabrik kita sanggup sampai sebesar itu. Artinya kan ada market di luar. Ya, benar. Tapi nggak ada usaha untuk bikin bahan baku di sini. Udahlah lebih senang tukang jahit aja deh. Ya. Jadi yang terjadi, maaf ya, APD kita selama ini, ya, misalnya salah satu negara, dia kasih bahan baku, dijahit oleh pabrik kita, dikirim ke luar negeri, negara asal. Ya. Baru kita impor balik. Kita impor pekerjaan kita sendiri sebenarnya ya. Selama ini. Jadi kita impor balik lah. Selama ini barang-barang ini. Makanya jangan heran kalau dibuka APD-nya made in Indonesia. Karena kita lebih suka seperti itu. Tapi begini Bang Arya, kan ini menarik ini. Kalau disebutkan begitu kan ini kondisi yang sangat merugikan sebenarnya buat kita kan, terutama di tengah kondisi yang urgent seperti saat ini, tengah bencana non alam begitu ya. Ini kan menjadi lelucon akhirnya kita memproduksi sendiri di luar terus kita impor lagi. Tapi begini, kan ada pernyataan dari Pak Menteri, kita harus lawan. Nah, kita ingin tidak sekedar membicarakan ada atau tidaknya mafia ini, atau indikasi ada atau tidaknya. Tapi bagaimana kemudian Pak Menteri merupakan bagian dari sistem, dari pemerintah, menyelesaikan hal ini begitu. Kita juga ingin tahu begitu, Bang Arya. Itu yang sekarang ini adalah, kan sejak awal kan dari perkiraan oleh Pak Menteri nih, bahwa kita nggak punya health security. Dan teruji langsung, ternyata kita memang nggak punya health security. Yeah. Teruji nih kita. Kita kelabakan banget. Ini teruji banget langsung. Makanya kan Pak Menteri itu membuat holdingnya farmasi, itu adalah bagian dari menjawab solusi itu. Supaya menurunkan targetnya holding ini apa? Untuk obat-obatan diturunkan sekian 10% impornya. Jadi bertahap kita makin lama makin kecil impor kita. Alkes juga beginian. Cuma memang waktu yang selama mepet ini memang berat. Tapi karena ada kebutuhan darurat. Tapi tetap akan seperti ventilator. Kalau nanti setelah ventilatornya ITB, UI, SDM, dan sebagainya itu lolos uji klinis, maka kita akan bikin. Kita akan bikin itu langsung. Jadi ternyata mainlah contoh sederhana ya. Kita ngobrol sama teman-teman UI sama ITB. Ternyata murah banget ventilatornya. Walaupun itu bukan untuk yang ICU ya. Itu hanya untuk yang masih sesak-sesak dikit lah. Tapi artinya bisa. Jadi kita akan, ini kalau berhasil, uji klinis, langsung kita uji barang-barang untuk ventilator. Demikian juga dengan obat-obatan nantinya. Kita akan cari terus supaya Bio Farma akan diminta untuk paksa untuk memperkecil produksi ininya, impor dari luar negeri. Ini akan dilakukan. Jadi maksudnya melakukan perlawanan, kata-kata lawan dengan mafia-mafia ini dalam bentuk kemudian mempersempit ruang gerak mereka saja, begitu ya? Iya. Dengan kita produksi dalam negeri, kan udah otomatis. Pasti ruang gerak mereka kan, yang selama ini main trader kan hilang. Karena dipenuhi oleh produk dalam negeri gitu. Itu pasti tuh. Ya, dengan sendirinya maksudnya begitu ya. Tapi begini, kalau dari pandangan Bang Martin sendiri, apakah cukup seperti itu saja membatasi ruang gerak mafia mengambil celah? Karena kan kalau mafia mereka kan pasti punya power. Katakanlah mereka berani melakukan itu karena ada power. Kita tidak ngomong ini power ini entah dari dalam sistem atau dari luar sistem, pemainnya tanda kutip begitu. Apakah cukup hanya dengan mempersempit ruang gerak? Apakah bisa kita mempersempit ruang gerak itu kalau memang pemainnya juga punya kekuasaan dari dalam sendiri untuk memanfaatkan celah-celah ini begitu, Bang Martin? Kalau mau melawan mafia, tadi saya katakan di awal tuh melawan mafia dan black market memang harus membuka. Jadi udah betul. Pertama kita harus bikin import substitution. Jadi mana barang-barang yang memang bisa kita substitusi dalam negeri itu harus. Nah, di sini sebenarnya ya yang selama ini concern kita
jangan terus-menerus concern kita itu persoalan efisiensi. Jadi ini juga harus ada, ini Bung Arya ini harus ada juga peraturan-peraturan yang kita rubah. Ini terus terang Mas ya. Kenapa kemudian kita gagal katakanlah untuk bisa membangun kekuatan dalam negeri? Karena memang dalam negeri sendiri kan belum efisien. Nah, kalau dia tidak dikembangkan, dia bisa efisien karena tidak memenuhi skala ekonomi. Nah, tapi untuk itu memang akhirnya jadi lebih mahal. Nah, kalau dia lebih mahal itu melanggar hukum loh, Mas. Nah, ini persoalannya. Jadi sistem hukumnya juga harus dirubah. Bukan melulu persoalan efisiensi sebagai dasar. Ya, jangan nanti ditangkap juga kita ini karena kita menginginkan ada produksi dalam negeri yang membuat harga itu jadi lebih mahal. Nah, terbukti ketika krisis sekarang kita akhirnya nggak punya dasar sama sekali. Nah, ini harus ada konsensus nasional di sini bahwa kita butuh perekonomian kita punya dasar dalam negeri sehingga ya walaupun lebih mahal ya harus kita pakai. Misalnya contoh, bisa nggak misalnya BUMN atau misalnya institusi pendidikan yang dimiliki oleh negara, misalnya contoh ya, memakai mebel produksi dalam negeri, misalnya. Walaupun itu lebih mahal ketimbang kita memakai mebel dari Cina misalnya. Nah ini harus ada kesepakatan-kesepakatan nasional seperti ini. Kalau kita mau lawan mafia-mafia yang membuat kita jadi tukang jahit. Oke. Sebelum kita sampai pada kesimpulan, mungkin Bang Martin juga akan segera meninggalkan forum ini, tapi kita mulai dari kesimpulan dulu. Mungkin Bu Lia terlebih dahulu, dengan telah diungkapkannya ada mafia, kemudian kita tahu sudah digambarkan kondisinya, tapi bagaimana supaya kita keluar dari kondisi seperti ini, tidak hanya kemudian katakanlah mengutuki kegelapan saja, tapi mulai menyalakan sebatang lilin. Artinya ini harus jadi momentum seperti apa, Bu, harapan dari Perhimpunan Rumah Sakit ini? Ya, terima kasih. Jadi kita mungkin harus membedakan dua hal ya, Mas ya, Bang Indra ya. Yang pertama adalah jangka pendek. Kita nih sekarang lagi COVID ya. Jadi lagi era COVID ini, ya tentu kami menghimbau ya teman-teman di rumah sakit ini sudah mulai memikirkan jalan lain lah gitu daripada ketergantungan yang terlalu besar terhadap produk-produk yang memang sulit kita cari. Ya, jadi jalan lainnya tuh ya mungkin entah bagaimana kita mungkin harus menghubungi produk-produk lokal yang sekiranya itu bisa membantu untuk masalah-masalah ini. Itu apa boleh buat ya? Itu kita lakukan juga Bang Indra karena nggak bisa lagi kita cuma nunggu ya udah kalau belum ada dari luar ya sudah kita berhenti. Nah ini mungkin kita harus lebih membuka banyak radar kita untuk mencari mana kira-kira produk lokal yang kita bisa. Biasanya kita akan pelajari spesifikasi. Jadi kita sudah mulai membuat spesifikasi yang kita dapat dari Kementerian Kesehatan untuk mencari ke mana yang kira-kira produk lokal itu bisa ya, dan memang itu nggak mudah tapi itu kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah yaitu tadi teknologi yang dalam ilmu kedokteran itu harus kita coba gitu bahwa kita tidak melulu mendapatkan literatur hanya dari luar, karena setahu kami juga dari luar negeri itu mereka kan juga belajar dari pasien mereka juga. Jadi panduan-panduan yang ada di luar negeri itu kan baru keluar sebulan 2 bulan kemarin. Nah, jadi di Indonesia juga harus mencari bagaimana ada terobosan-terobosan untuk pengobatan yang mungkin siapa tahu justru ditemukan di Indonesia. Mengingat imunitasnya juga agak berbeda mungkin dengan orang luar dan kebiasaannya juga berbeda. Nah, itu yang saya pikir kita, dan salah satunya kalau nggak salah ada rencana membuat vaksin dan sebagainya. Perlu diingat kalau kita membuat vaksin, bahan bakunya mesti dari orang kita. Bukan kita beli dari luar. Dari dalam negeri sendiri maksudnya ya? Iya, kan antibodinya kan antibodi orang Indonesia gitu. Jadi sesuatu yang memang kita harus produk ya di bidang kesehatan ini, tapi bahannya itu datang dari Indonesia sendiri. Nah, cuma itu tadi kami membutuhkan bantuan dari pemerintah. Pasti harus ada subsidi untuk riset, untuk uji klinik sampai mau dipakai. Kemudian produksi dalam negeri itu pasti awalnya mahal, Mas. Pasti. Dan itu gimana caranya bahwa pasti mahal, dan pengalaman kita pernah beberapa kali rumah sakit juga mencoba menggunakan produk dalam negeri lebih mahal. Saya nggak tahu kenapa. Dan kedua juga kalau kita pesan dalam jumlah banyak, biasanya mutunya turun. Nah, saya nggak tahu kenapa itu. Apakah ada CDAKB-nya ya, cara distribusi alat kesehatan yang baiknya, mungkin pabriknya entah apa. Tapi mutu itu perlu dijaga gitu. Jadi mau kita pesan 1.000, 2.000, 3.000 tuh harusnya quality control-nya tuh bagus sekali. Nah, Bu Lia, boleh saya garis bawahi tidak Bu Lia, bahwa sebenarnya kalau barang-barang yang misalnya tidak hanya bicara kesehatan saja begitu ya, atau obat, itu artinya kalaupun ada mahal,
Mm-mm. Dan kalaupun ada juga kualitasnya tidak terlalu baik, begitu maksudnya? Bukan tidak terlalu baik awal, jadi tidak apa ya namanya, tidak continue gitu. Ada aja fail-nya. Itu kadang-kadang kita coba contoh, misalnya dulu kita pernah bikin inkubator untuk bayi itu loh, inkubator yang kita coba kita beli. Nah tapi ternyata satu saat suhu jadi tidak stabil. Nah misalnya, jadi yang kita butuh adalah kelanggengan atau sustainability dari produk itu. Kalau kita lihat kenapa dari luar negeri itu maju, mereka ratusan tahun. Mereka bikin satu produk ratusan tahun gitu, sehingga kita tinggal terima enaknya aja, karena mereka juga sudah lewat tuh fase-fase uji klinik dan sebagainya. Tinggal pengembangan, feature-feature-nya cepat banget berubah. Nah, kadang-kadang kita malas mikir kan, ya udahlah kita pakai yang feature-nya udah makin maju, udah makin murah kan, kenapa enggak? Nah, mungkin pemerintah memang itulah harus subsidi di sana, dengan biaya maupun kesempatan. Tolong kesempatan diberikan juga untuk orang-orang lokal. Oke, Bang Martin, saya coba lihat dari sisi apa namanya yang lain begitu ya, karena memang kalau kita lihat dari beberapa hal, mungkin alat kesehatan atau obat baru kali ini menjadi concern, tapi saya melihat dari beberapa hal. Kadang-kadang kita sering impor dan lain sebagainya. Kemudian kita menuding memang ada mafia di situ dan lain sebagainya. Tapi walaupun juga penanganannya juga belum begitu menggembirakan ya, karena mafia ini akan ada terus begitu. Seolah-olah ini kayak hidup di antara kita. Tapi pertanyaan begini, kadang-kadang sebuah barang misalnya itu ada langka, tapi mungkin kondisinya atau kualitasnya tidak bagus. Tadi misalnya ventilator, belum untuk yang gawat darurat misalnya disebut oleh Bang Arya, atau di ICU. Nah, kalaupun ada, produksi juga sangat mahal sekali. Kemudian orang malah mungkin sistem punya alasan untuk memilih itu untuk impor saja. Nah, kondisi yang seperti ini kira-kira bagaimana ke depannya supaya kita berharap keluar dari jebakan short term policy seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN begitu, Pak Erick Thohir. Nah, makanya tadi saya katakan kita ini hidup kebetulan di saat kita berpacu sama waktu. Ya, jadi bahwa kita kalau sekarang ngomong soal bagaimana mengembangkan dalam negeri itu bagus, tapi belum tentu waktunya cocok karena kita lagi berebutan nih sekarang. Nah, karena itu kalau saya melihat dalam kondisi sekarang, tadi yang dikatakan oleh Bung Arya soal bagaimana BUMN bisa berperan dan lain sebagainya, itu bagus tuh, lanjut aja ya, karena kita juga akan memerlukan itu. Nah, tapi yang namanya keran impor memang tidak bisa kita katakan tutup gitu, nggak bisa. Nah, dalam masa sekarang ini menjadi nasionalis bukan caranya begitu. Nah, kalau kita mengatakan itu, nama aja kita membuat barang-barang ini semakin langka di pasaran. Nah, karena itu buka. Nah, kalau perlu diumumkan secara terbuka, dibuka gitu. Jangan ditahan-tahan informasinya. Dibuka semua, duduk bersama Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, karena ini selama ini tertutup ya Bang Martin ya? Sangat tertutup begitu. Ini tiap hari yang diumumin di televisi dari COVID-19 kan cuma berapa yang terinfeksi, berapa meninggal, berapa sembuh. Itu kan tinggal lihat di website. Yang diperlukan apa polisinya? Ini Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan duduk bersama, ini jebret. Kami undang semua begini untuk bisa memenuhi syarat-syarat ini. Nanti kemudian Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian umumkan begini ketersediaan pangan, begitu dong, ya kan? Jangan cuma ngumumin berapa terinfeksi dan lain sebagainya. Nah, sehingga terlihat bahwa pemerintah memang punya grab dalam masalah ini. Nah, ke depan, ini kalau kita ngomong jangka waktu menengah dan panjang, tadi saya udah katakan, memang betul pasti mahal. Kenapa mahal? Pertama, kita ini belum ekonomi soft skill. Ya kan, produksinya kan belum. Kalau kenapa Cina atau luar negeri itu bisa lebih murah? Karena dia udah produksi besar-besaran. Sehingga cost of production-nya per unit itu rendah. Nah, kalau kita baru membuka, baru membuka usaha, pasti mahal. Semua negara di dunia ini, mau itu Jepang, Korea, dan lain sebagainya, bahkan Cina sekalipun, ketika memulai industri dalam negerinya, pasti lebih mahal. Nah, persoalannya, kita harus jangan langsung tunduk pada mekanisme pasar, kita langsung ambil dari luar dan lain sebagainya. Memang dicadangkan kemampuan dalam negeri kita itu untuk bisa membeli, misalnya BUMN kita memakailah mebel dalam negeri, misalnya contoh kalau untuk mebel. Terus kemudian apalagi gitu yang kira-kira kita bisa produksi dalam negeri, tekstilnya kah atau apanya. Nah, walaupun lebih mahal ya kita harus pakai. Nah, karena itu tadi saya bilang peraturan perundang-undangan yang selalu mengatakan membeli lebih murah itu harus dirubah juga.
Ya. Kalau kita selalu basisnya efisiensi, mencari lebih murah, selamanya ya kita impor karena yang dari luar negeri itu pasti lebih murah. Gitu. Baik. Oke, baik. Kita Mbak Indra boleh sedikit nggak tadi? Nanti silakan saya Bu Lia, sebelum kita ke Tadi kan, kesimpulan Bang Arya ya. maksudnya kita nggak bilang bahwa produk dalam negeri ini jelek, nanti saya dimarahin sama orang. Oh iya, Bukan oke. jelek Tidak gitu. continue. Artinya Nggak artinya konsisten, kita minta ya. kualitas yang konsisten. Kemudian satu lagi, ada Permenkes yang baru, Permenkes 7 nomor 2020 mengenai pemasukan alkes melalui mekanisme SAS, Special Access Scheme. Mungkin itu perlu diumumkan itu. Dan satu lagi adalah Permenkes baru, Permenkes yang disebutkan sebenarnya tahun 2018 bahwa ada izin usaha terintegrasi secara elektronik di sektor kesehatan. Nah, apakah itu udah dipakai atau belum? Nah, saya nggak tahu. Tapi dua hal itu yang Permenkes 7 tahun 2020 dan Permenkes 26 tahun 2018 mestinya bisa dipakai untuk kedaruratan ini. Yang sekarang nih yang jangka pendek jangan sampai ini nggak dipakai sehingga akhirnya kendalanya ada di rumah sakit. Itu yang kami mohon. Ya, makasih. Baik, oke, kita sampai kesimpulan Bang Arya. Bang Arya, ini kan kalau kita cuplik lagi, atau kutip lagi pernyataan dari Pak Menteri BUMN begitu ya, mengatakan bahwa saat ini didominasi mafia trader itu, kita harus lawan, dan ini Pak Jokowi punya keberpihakan untuk itu, untuk melawan ini semua. Nah, tapi juga di sisi lain juga dikatakan bahwa tentu kita tidak juga anti impor begitu ya. Nah, bagaimana meletakkan ini di di ranah yang tepat? Sampai berapa persen kira-kira untuk alat kesehatan ini kita tidak impor, kan kalau sekarang 90% lebih, itu kan sungguh mengagetkan ya. Kira-kira ada nggak target sampai kira-kira berapa persen sih kita harus produksi sendiri di dalam negeri? Kalau namanya sudah health security, artinya kan sudah mengamankan kesehatan, artinya kan selama ini kan ngomongnya cuma food security sama energy security. Karena kita punya namanya health security. Nah, kalau kita sudah dalam tahapan health security, harus di bawah 50%, mau nggak mau. Artinya yang dibutuhkan dari impor itu hanya udah bagian-bagian kecil-kecilnya saja. Bukan lagi yang patron utamanya. Gitu. Impor kan nggak mungkin semua, kan nggak semua juga bisa bahan ada di Indonesia. Gitu. Tetap pasti ada kerjasama luar, tapi minimal sudah di bawah 50%. TKDN ya. Target kita, itu satu. Kedua, kita harapkan juga dari Kemenkes, ini produk-produk kita harus berpacu dengan waktu nih. Artinya harus kencang lari itu. Kalau bisa teman-teman di Kemenkes juga bisa bantu produk lokal itu diuji cepat. Uji klinisnya harus cepat. Supaya kalau ternyata uji klinisnya bagus, cepat, kami bisa produksi cepat nih dari BUMN. Kita siap lah untuk produksi ini. Jadi sama-sama kerjasama bagaimana supaya paling tidak kebutuhan ventilator kita, di samping kita tetap impor ya, kita kata Pak Martin tadi, nggak bisa pungkiri, impor tetap akan terjadi karena kebutuhan darurat. Tapi di sisi lain, kalau ini teman-teman Kemenkes juga bisa kerjakan, kita paralel. Toh bahan bakunya ada juga di lokal, jadi bisa kita kerjakan. Kemarin teman-teman dari ITB, itu bahan bakunya tinggal sedikit dari luar, hanya motornya saja. Ada dua komponen. Dari sekian banyak komponen, hanya tinggal 2 yang dia impor di dalam komponennya ventilator itu sendiri. Nah, ini kan artinya tinggal butuh kerjasama semua kita bersungguh-sungguh. Ayo, di samping kita kejar ventilator di luar, makanya kami BUMN sekarang kerja kami, setiap ada ventilator beli, ada ventilator beli, ada untuk PCR, reagen kita beli, ada bahan baku kita beli, karena rebutan di seluruh dunia daripada kita kata Bang Martin tadi, jangan kita heboh dengan sibuk sendiri di sini, yang sakit tadi dibiarkan nggak bisa juga. Tetap kita kerjakan ini paralel. Kita kerjakan, tapi teman-teman Kemenkes bantu lokal juga, percepat uji klinisnya, logol, langsung kita kerjakan juga. Menyinggung kerjasama, terakhir Bang Arya, menyinggung kerjasama tadi, kan juga kalau kita lihat pernyataan Pak Menteri kan, saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak, janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor begitu ya. Apakah kita ini sudah kemudian dalam hal ini mungkin Kementerian BUMN juga sudah koordinasi dengan kementerian-kementerian lain untuk menghentikan ini semua dulu? Nah ini, kan kita selama ini sudah koordinasi semua nih. Koordinasi. Kemarin kan dari perindustrian, perdagangan, kan melihat bahwa APD ini masalahnya ada di bahan baku. Artinya ini harus dicari solusi cepatnya semua gitu. Baik. Karena sudah dilakukan dan memang dengan ungkapannya Pak Menteri ini memang bisa saja ada yang tersinggung, tapi udahlah kita niatnya semua baik, gitu. Semua niatnya baik
kita supaya terjadi namanya health security di Indonesia, penanggulangan corona juga makin baik. Jadi kita ambil hikmah dari corona ini, ternyata terbukti kita memang lemah di health security. Mau nggak mau kita kerja keras. Baik, kita berharap ini menjadi momentum bersama. Sekali lagi tidak hanya menjadi pernyataan-pernyataan yang kemudian tidak ada tindak lanjutnya begitu. Semoga ini akan menyadarkan kita semua. Terbuka saja kalau kata Bang Martin tadi, sehingga itu mempersempit ruang gerak dari para mafia. Terima kasih atas diskusinya pada hari ini. Terima kasih Bang Arya, Bu Lia, dan juga Bang Martin Manurung telah meluangkan waktu untuk Medcom. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya, dan itulah diskusi cross-check untuk akhir pekan ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Indra Maulana.